Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Restiani dari Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Cirebon semester 2 ingin mereview sebuah jurnal yang berjudul Wirausaha Muda Membangun Desa, Dinamika Partisipasi Pembangunan Desa. Pembangunan desa dalam konteks kekinian menunjukkan arah pada kemandirian masyarakat. Pendapat dari Agusta dan kawan-kawan tahun 2014 memberi poin penting bahwa kemandirian masyarakat dipandang sebagai suatu kondisi yang terbentuk melalui perilaku kolektif masyarakat melakukan perubahan sosial. Perubahan perilaku kolektif itu dapat didukung melalui program intervensi masyarakat yang dikembangkan oleh pihak luar atau pemerintah yang masyarakat adanya kegerakan partisipasi masyarakat. Selain itu, dapat juga muncul atas dasar inisiatif dan kreativitas masyarakat setempat. Salah satu kajian terdahulu yang menunjukkan perlunya memasukkan unsur pemuda dalam pembangunan desa dilakukan oleh Kartika pada tahun 2013, yaitu potensi kaum muda di desa dapat dioptimalkan melalui kewirausahaan sesuai minat dan bakat pemuda masing-masing, serta potensi daerahnya. Penelitian tersebut menunjukkan pentingnya peran pemuda dalam mengembangkan program pembangunan perdesaan yang didirikan secara berkelanjutan oleh pemuda maupun organisasi pemuda. Dari kedua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemuda sebagai salah satu elemen masyarakat desa memiliki peluang sama dalam peran pembangunan untuk kemajuan dan pengembangan desa. Dalam konteks pengembangan desa, pemuda menempati posisi sentral dalam dinamika perjalanan perkembangan desa, termasuk menjadi bagian dari agen yang secara kreatif dan inovatif mampu memanfaatkan berbagai macam peluang ekonomi yang kemudian mereka dikenal sebagai wirausaha muda. Konsep wirausahaan senantiasa mengalami perkembangan, yaitu tidak hanya membahas aspek mentalis, kreativitas, dan inovasi, tetapi mengalami perubahan paradigma untuk merespon kemajuan perubahan dan adaptasi terhadap lingkungan. Purpitasari tahun 2016. Perkembangan kewirausahaan di desa ini menjadi salah satu bentuk peningkatan nilai tambah bagi desa untuk menuju inovasi driven ekonomi sesuai dengan visi pembangunan pada tahun 2025 yang mewujudkan melalui 3 hal, yaitu peningkatan nilai tambah yang perluasan rantai nilai proses produksi serta distribusi dari pengolahan aset dan akses, potensi sumber daya alam atau SDA, geografis wilayah dan sumber daya manusia atau SDM, melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang terintegritas dan sinergis di dalam maupun antar kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran serta integrasi pasar domestik dalam rangka penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian nasional. Dan yang terakhir, mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses maupun pemasaran untuk penguatan daya saing global yang berkelanjutan. Kartika tahun 2013. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya peluang bagi desa untuk membangun Indonesia. Perspektif baru pembangun desa menjadi alternatif baru bagi desa untuk menempatkan warga desa termasuk pemuda sebagai subjek dalam pembangunan desa yang berupaya membawa cita-cita kesejahteraan bersama dan berkelanjutan di masa mendatang. Selanjutnya kita akan bahas melalui menemukan potensi mobilisasi aset desa. Kondisi wilayah pedesaan yang ada di Indonesia memiliki beragam karakteristik sosial, ekonomi, dan tingkat perkembangannya. Secara umum dalam perumusan kebijakan pembangunan, desa dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu desa cepat berkembang, desa potensial, dan desa tertinggal. Desa cepat berkembang kebanyakan adalah desa yang dekat dengan atau mempunyai akses yang mudah ke kota. Kegiatan ekonomi masyarakat sudah mulai berorientasi pada ekonomi pasar dan menunjukkan perubahan dalam adat dan kebudayaannya. Sementara kelompok desa potensial berkembang, kegiatan ekonomi masyarakatnya ada di sektor primer, yaitu pertanian dan pertambangan dengan ciri homogen dalam hal adat dan kebudayaannya. Untuk kelompok desa ketiga, yaitu desa yang mempunyai masalah atau keterbatasan tertentu seperti sumber daya maupun lainnya sehingga menyebabkan kemiskinan, desa Rutia dan Sugimin tahun 2007. Dari pernyataan tersebut, kedua wilayah yang menjadi kajian
ada pada kondisi desa dengan keterbatasan dan masalah sosial. Untuk warga masyarakat sekitar desa Gelanggeran, Gunung Kidul, dalam pendampingan gerakan Banten Bangun dan desa pada kondisi kemiskinan dan pengangguran. Di sini juga akan membahas tentang model integratif kewirausahaan. Berdasarkan pada gambar pertama, dapat dijelaskan tentang fenomena kedua wirausaha muda di desa yang menjadi contoh kasus kajian ini. Dari sisi input dapat dijelaskan tentang 1. Peluang lingkungan. Kedua, wilayah pedesaan memiliki kondisi awal berupa kemiskinan dan pengangguran yang mendorong kedua pemuda Sugeng Handoko dan Nur Agis Aulia melakukan optimalisasi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di desa. Karakter individu dari kedua pemuda yang pantang menyerah dan berani dan tampil beda di antara potret pemuda desa lainnya melengkapi langkah mereka dalam melakukan perubahan sosial ekonomi. Yang terakhir, konteks organisasi seperti Karang Taruna maupun kelompok tani yang menjadi media konsolidasi kedua inisiator muda dalam melakukan perkembangan aktivitas perubahan sosial desa. Keunikan bisnis konsep yang dimunculkan oleh pemuda yaitu mereka memiliki gagasan inovatif dalam menciptakan nilai bisnis yang tidak hanya berorientasi pada profit tetapi juga menjawab permasalahan sosial pada desa. Sumber daya kemampuan kedua pemuda dalam mengidentifikasi, memobilisasi, dan meningkatkan kapasitas umum produktivitas sumber daya desa menjadi bagian penting untuk implementasi ide atau gagasan bisnis. Dari kelima input tersebut kemudian berproses sesuai tingkat intensitas implemen kewirausahaan yang dioperasionalkan oleh kedua pemuda. Aspek inovasi, kesediaan mengambil risiko dan proaktif bagi secara bisnis maupun sosial menjadi bagian yang penting menentukan keberlanjutan hasil atau outcomes dari kewirausahaan yang ada. Ragam hasil tersebut berupa aktivitas bisnis, nilai dan manfaat dari usaha baik produk maupun jasa, dengan dukungan teknologi mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan dan aset termasuk membuka kesempatan kerja. Selanjutnya akan dibahas tentang menggerakkan partisipasi, mengalirkan manfaat bagi desa. Belajar dari pengalaman pemuda dalam memobilisasi sumber daya lokal desa baik digunakan oleh Sugeng Handoko dan Nur Agis Aulia menunjukkan usaha pemutusan mata rantai kemiskinan di desa. Pengembangan usaha ekonomi lokal berupa pertanian, peternakan, dan pariwisata menjadi bentuk aksi nyata para pemuda ini dengan melibatkan elemen masyarakat desa baik pemerintah desa sampai rumah tangga. Konsep para pemuda ini untuk menggerakkan warga desa merupakan peran inovatif yang mampu memberdayakan dirinya sebagai subjek pembangunan di wilayahnya. Kapasitas para pemuda dalam membangun unit usaha komunitas warga melakukan penguatan kapasitas lembaga pemuda desa, salah satunya Karang Taruna ini mewujudkan suatu bentuk tata kelola sumber daya desa. Dalam pembangunan masyarakat desa secara teoritis dapat dikategorikan menjadi 3 macam pendekatan pembangunan, yaitu mobilisasi, partisipatif, dan akulturasi. Pada pendekatan mobilisasi, masyarakat yang menjadi sasaran tidak memiliki andil apapun dalam merencanakan pembangunan yang dilakukan. Sementara pada pendekatan partisipatif, antara perencana atau agen pembangunan secara bersama-sama merancang dan memikirkan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam pendekatan akulturatif, masyarakat sasaran dibebaskan untuk memilih yaitu apakah ikut terlibat dengan program yang dirancang mereka ataupun tidak. Soeharto pada tahun 2016. Pembangunan desa-desa merupakan salah satu bentuk investasi negara baik merupakan kebijakan maupun pidanaan ini. Memiliki sederet tujuan mulia untuk mendistribusikan layanan sosial bagi masyarakat, menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, dan meningkatkan sumber daya manusia, membuka kesempatan kerja yang berujung pada kesejahteraan masyarakat desa. Beragam tentang dan peluang muncul mengiringi cita dan harapan tersebut yang perlu dijawab oleh seluruh elemen masyarakat desa, mulai dari operator desa, kelembagaan desa, sampai dengan pemuda. Peranan ini, semua unsur lokal masyarakat desa dalam mengelola potensi dan aset desa sebenarnya juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mereka guna mencapai peranan yang lebih baik.
Pengalaman kedua pemuda penggerak desa menjadi penting khususnya untuk memobilisasi potensi dan aset desa dengan upaya-upaya serius dalam pelibatan elemen masyarakat desa. Dengan demikian tidak ada terjadi kondisi stagnasi kondivitas desa, yaitu desa dapat tumbuh sering dengan adanya pasokan-pasokan input pendapatan bagi desa karena adanya optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di desa tersebut. Sekian review jurnal yang bisa saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.